Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 17-40. Judul renungan kita pada hari ini adalah fokus kepada Tuhan. Korintus adalah kota yang kaya. Korintus menjadi pusat perdagangan yang berkembang dan juga menjadi kota industri. Sayangnya Korintus terkenal dengan percabulan dan hawa nafsunya. Bahkan dalam 1 Korintus 5 ayat 1, Paulus menyebutkan bahwa percabulan yang terjadi di Korintus bahkan tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tidak heran jika ajaran Paulus pada jemaat Korintus terdengar sangat keras dan tidak biasa. Orang yang beristri harus berlaku seolah-olah dia tidak beristri, yang menangis seolah-olah tidak menangis, yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Bukan karena Paulus membenci orang yang menikah, tidak senang melihat orang bahagia, enggan melihat orang berduka, atau iri melihat orang berpunya. Paulus ingin menekankan bahwa hal terpenting yang harus dilakukan umat adalah menggunakan waktu yang singkat di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Fokus hidup orang percaya adalah Tuhan, bukan dirinya, apalagi kesenangan dan nafsu duniawinya. Lagi pula, dari Tuhanlah segala berkat dan keselamatan sejati kita. Semua hal yang ada di dunia merupakan sarana untuk memuliakan Tuhan, termasuk pernikahan. Menikah demi menghalalkan nafsu badani sebagaimana yang dihidupi orang-orang Korintus, tentu bukan tujuan pernikahan kudus yang Tuhan kehendaki. Demikian pula dalam menanggapi setiap situasi. Hendaklah kiranya kita mampu mengendalikan diri, supaya hati kita jangan dikendalikan oleh kondisi dunia. Bukan mengabaikan kehidupan dunia, hanya jangan terjerumus atau menjerumuskan diri ke dalamnya, sehingga menghalangi kasih kepada Bapa. Orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Ngomong apa ya ini ya? Mau cari mati dah nih, ngomong kayak gini nih. Nah, ini ya. Ini ini ayat Alkitab ya by the way ya. Nanti kita baca ayatnya ya. 1 Korintus 7 ayat 29. Nanti kita sampai pada ini. Nah, kita sekarang baca dari 17 sampai 40 ya. 1 Korintus 7, 17 sampai 40. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu dia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan pada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah dia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah dia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti pada waktu dia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba pada waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapatkan kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu dia dipanggil. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang mendapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau teringat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, dia tidak berbuat dosa. Tetapi orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, nah ini yang saya pakai sebagai judul tadi ya. Waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Orang-orang yang beristri
harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Ayat 30. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana dia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi, bagaimana dia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa dia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan dia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau dia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, dia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, dia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dia kehendaki, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau dia tetap tinggal di dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Nah, fokus kita ini adalah ucapan Paulus yang sulit dimengerti, fokus pada ayat 29 ya. Karena tadi ayatnya kan panjang lebar dari 17 sampai 40. Awal-awal kan bicara tentang masalah perbudakan kayak gini ya. Ini ya. Awal-awal bicara tentang sunat, ya toh. Artinya sekilas saja ya. Orang-orang tidak perlu khawatir tentang sunat, tidak sunat. Sunat, tidak sunat itu tidak penting. Yang penting itu menaati hukum Allah. Jadi artinya, poin pentingnya adalah hal-hal yang bersifat rohania itu jauh lebih penting dari hal-hal yang bersifat lahiriah. Seperti itu. Seperti kayak sunat itu kan kayak praktek-praktek religius kayak apa ya istilahnya ya, seremonial lah, gitu. Nah, kemudian kemudian status hamba. Orang dipanggil hamba itu kan harus nurut pada tuannya. Nah, kalau isunya kalau seorang hamba dipanggil oleh Tuhan, berarti yang harus ditinggikan kan Tuhan, bukan tuannya lagi, ya toh. Itulah sebabnya ini ada polemik, ya toh. Nah, tapi orang yang dipanggil, seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan, ini memiliki status orang itu ada bebas. Itu milik Tuhan, bukan milik tuannya lagi. Demikian pula orang yang bebas yang dipanggil oleh Kristus. Jangan pernah orang berpikir orang yang bebas ini bebas sakar PDW, tapi menjadi hamba Kristus. Jadi baik hamba yang secara fisik sungguh-sungguh hamba, itu justru dibebaskan dan menjadi hamba Allah, orang bebas milik Tuhan. Sebaliknya orang bebas pun juga menjadi milik Kristus. Jadi dua-duanya nanti kalau sudah menjadi orang percaya, itu statusnya sama, yaitu hamba Allah. Gitu ya. Nah, kemudian tentang bicara masalah ayat 25 ini tentang gadis, tentang pernikahan, ini yang panjang lebar sampai 40, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang jadi permasalahan itu gini ya. Kenapa kok orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri? Maksudnya ki apa tuh ya? Bagaimana seorang dapat hidup dengan pasangannya seolah-olah dia tidak memiliki pasangan? Lah bingung tuh ya. Dan mengapa kita harus melakukan atau menginginkan hal itu? Bagaimana? Terus itu adanya waktunya yang masih sisa ini, waktunya telah singkat.
merupakan faktor untuk mendukung hidup seolah-olah kan. Yang inilah yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. Karena waktu singkat ini, maka haruslah orang yang beristri berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Tambah bingung tuh ya. Apa sih hubungannya praktek yang aneh ini dengan waktu yang telah singkat? Ini waktu opo? Gitu loh. Nah, kita bingung ini yang analisa ayat 29 ini. Nah, kita perlu pelajari ya latar belakang pemikiran Paulus. Mari kita lihat satu-satu. Saudara perhatikan kalimat ini ya. Saudara-saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktunya telah singkat. Kalimat saudara-saudara inilah yang kumaksud. Paulus menunjukkan bahwa dia sedang menjelaskan lebih lanjut apa yang baru saja dikatakan. Jadi mari kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dan kalimat tersebut. Dalam paragraf sebelumnya di pasal yang ke-7 ayat 25-28, Paulus baru saja menasihati orang-orang yang tidak menikah, mengingat waktu yang darurat sekarang untuk tetap sendiri. Ayat 26. Tetapi jika mereka memutuskan untuk menikah, mereka tidak berdosa. Tetapi jika mereka menikah, ada konsekuensinya, yaitu ditimpa kesusahan badani. Dan dia menginginkan orang-orang itu dihindarkan dari kesusahan itu. Ayat 28 ya. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Ingat ya, menikah tidak berdosa ya. Dan kalau gadis kawin, dia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian, maksudnya orang-orang yang menikah ini, akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan tersebut. Apa yang dimaksud kesusahan badani ya? Mungkin saja kesusahan badani ini adalah satu. Orang pasti akan, misalkan setelah menikah dan melahirkan. Di hadapan perempuan, bagi perempuan, dia mengalami kesusahan badani dalam pengertian dia akan melahirkan anak. Bagi seorang pria, dia mengalami kesusahan badani, dia akan menggunakan fisik tenaganya habis-habisan untuk mencari uang yang lebih untuk menghidupi suatu keluarga. Nah, ini berarti arahnya nanti ke arah fokus hidup seseorang atau bagaimana dia caranya memandang kehidupan ini seperti apa. Gitu ya. Nah, ini memahami pikiran Paulus. Penyebutan pengalaman yang sulit dalam ayat 28. Kemungkinan besar, ayat 28 tadi ya, berkaitan dengan waktu darurat sekarang yang disebut sebelumnya di pasal yang ke-7 ayat 26. Dan juga dengan waktu yang singkat dalam ayat 29. Kita perlu mengerti gambaran di balik kalimat-kalimat yang tidak jelas ini untuk mengikuti pemikiran Paulus. Ayat 26 ngomong gini ya, supaya jelas ya. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang, waktu darurat adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Maksudnya tetap dalam keadaannya, kalau sudah menikah ya menikah, lanjutkan, kalau belum menikah, tidak usah menikah. Nah, ini pendapatnya Paulus kayak gitu. Terus ayat 29, saudara-saudara, inilah yang kumaksud, waktunya telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, seperti yang kita bahas tadi. Nah, ini berbicara ya masalah eskatologi apokaliptik. Eskatologi itu apa? Eskatologi itu berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Apokaliptik, apokaliptin, itu mengungkapkan atau reveal atau revelation, membukakan hal-hal yang akan datang atau membukakan hal-hal zaman akhir. Itu namanya eskatologis apokaliptik. Nah, eskatologi apokaliptik ini, kita marilah mengerti istilah ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan waktu darurat, waktu singkat. Karena yang namanya eskatologi itu selalu berhubungan dengan waktu. Waktu. Karena kan waktu akan datang. Ya toh? Jadi, karena itu, eskatologi apokaliptik ini sebagai cara khusus untuk memahami masa sekarang yang memimpikan masa yang akan datang, muncul dalam agama Yahudi selama 3 abad terakhir sebelum Masehi. Itu ya. Nah, kalau mau tahu pandangan eskatologis apokaliptis ini seperti apa sih? 1. Keyakinan bahwa masa sekarang ini sangat dikuasai oleh kekuatan jahat. Jadi, nantinya akan ada dunia yang jauh lebih baik dari dunia yang sekarang kita hidupi.
Nah, gitu. Poin pentingnya gitu. Keyakinan bahwa penderitaan orang-orang yang setia kepada Allah pada zaman yang jahat ini merupakan bagian yang penting dari pelaksanaan rencana ilahi. Jadi bagaimana orang-orang percaya hidup menderita di masa sekarang itu merupakan bagian dari pembentukan rencana ilahi. Ayat 3, kok ayat 3? Poin ketiga, keyakinan bahwa sejarah bergerak cepat menuju klimaksnya dan masa menjelang kehancuran yang besar dari dunia ini dan terciptanya dunia baru yang menjadi masa penuh pergolakan dan krisis. Jadi ini maksudnya poin 3 ini masa transisi dari masa sekarang, dunia yang kita hidupi sekarang, nanti akan menjadi dunia yang akan datang, gitu ya. Dunia masa depan. Partisipasi dari figur yang luar biasa yang dipandang sebagai manusia, yaitu anak manusia dalam pelaksanaan rencana ilahi. Jadi dalam pandangan eskatologis apokaliptis ini selalu ada figur yang dipandang sebagai atau penggerak pelaksana perencana Allah. Nah, poin terakhir, poin 5, keyakinan bahwa hari Tuhan, hari kemenangannya atas kekuatan yang jahat, akan diiringi oleh kebangkitan orang mati, atau setidaknya orang mati yang benar. Begitu ya. Itu pandangan daripada eskatologis apokaliptis. Itu ya. Jelas dari Injil bahwa Yesus mengajarkan dan melaksanakan pelayanannya dalam pemahaman apokaliptik orang Yahudi ini. Pertempuran dengan kekuatan jahat ditandai dengan pengusiran setan. Nah, pada waktu Yesus datang, itu kan ada tanda-tanda mujizat ya. Ada pengusiran setan. Nah, yang ditafsirkan dengan perumpamaan tentang ada orang kuat yang rumahnya dimasuki oleh orang lain yang lebih kuat daripadanya. Kekuasaan iblis pada zaman ini sudah runtuh, gitu ya. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Nah, berarti ini sudah mendekati masa-masa transisi dari dunia lama menjadi dunia baru nih. Dan Yesus adalah penggeraknya sesuai dengan pemahaman eskatologis apokaliptis tadi. Yesus adalah anak manusia dan melalui dia pemerintahan Allah telah masuk pada zaman ini dan dia akan datang kembali untuk mengumpulkan orang benar, membangkitkan orang mati dan melaksanakan penghakiman. Jadi pengajaran Yesus tentang krisis pada zaman ini dan penghakiman yang akan datang itu mengandung kesan ini pasti mendesak dan segera terjadi. Jadi itulah sebabnya judulnya saya kasih already. Jadi maksudnya Mesiasnya itu sudah datang, sudah mulai transisi ini dari masa yang lalu menjadi masa datang, but not yet, tapi belum digenapi secara sepenuhnya, gitu ya. Jadi catatan Matius tentang tanda-tanda yang menyertai penyaliban Kristus seperti kegelapan, gempa bumi, kebangkitan orang mati. Ini jelas tanda-tanda untuk menyampaikan bahwa ini menandai datangnya masa-masa atau hari-hari terakhir. Jelas ya? Nah, berdasarkan latar belakang yang demikian, maka kita harus memahami gaya bahasa Paulus tentang kondisi waktu darurat sekarang. Waktunya telah singkat. Nah, ini harus dipahami dalam arti eskatologis tadi. Jadi nasihatnya dalam berbagai kelompok untuk tetap dalam keadaan mereka yang sekarang, itu kan temanya dalam 1 Korintus 7 ya. Ini kalau saya baca tadi, kayaknya 4 kali setidaknya itu diulangi untuk ngomong tetap dalam keadaan mereka yang sekarang. Dan melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Sangat sesuai dengan kondisi eskatologis itu. Jadi kalau dalam tetap kondisi sekarang apa? Mereka tuh menggebu-gebu untuk mencintai Tuhan. Untuk melaksanakan pelayanan tuh mereka antusiasme luar biasa. Tetaplah dalam kondisi yang seperti itu. Jangan pernah berubah ketika hari Tuhan datang. Tetaplah melayani Tuhan dengan cara yang menggebu-gebu. Sama seperti ketika engkau pertama kali merasakan cinta Tuhan kepada dirimu. Itu ya. Nah, kehidupan tidak dapat lagi dijalani dengan cara yang normal atau biasa. Murid-murid dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Itu menandakan kehidupan tidak dapat dijalani dengan cara yang normal dan biasa. Sebab
dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Di pasal 7 ayat 31. Nah, keyakinan tentang hakikat masa yang sekarang, yang penuh transisi ini, menentukan pemikiran Paulus tentang berbagai bidang kehidupan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat 29-31. Orang Kristen adalah ciptaan baru, dan walaupun mereka hidup di dunia, mereka bukan lagi milik dunia. Hidupnya di dalam dunia, tapi bukan milik dunia, melainkan sudah menjadi bagian dari tatanan kehidupan baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang, Yesusnya sudah datang, already but not yet. Karena itu mulai sekarang, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah tidak beristri. Tetap bingung ya? Pernyataan ini diikuti 4 seolah-olah ya. Jadi yang disinggung itu bukan masalah istri saja, tetapi juga ini ya, pola bidang kehidupan, kerjaan, dan hubungan. Karena kalau kita lihat ayat-ayat setelah ayat 29 ya, saudara perhatikan ini. Orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apapun yang mereka beli. Pendeknya, mereka mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Saudara, maksudnya begini ya. Hal-hal yang kita miliki, hal-hal yang kita ini ya, menangis, bergembira, itu adalah kondisi yang normal yang terjadi. Nah, kadang-kadang kita terlalu fokus pada kehidupan diri kita. Kehidupan yang normal itu apa ya? Kehidupan yang berpusat pada diri kita sendiri. Lah, kehidupan yang seperti itu, kehidupan yang berpusat pada diri sendiri itu suatu saat akan berlalu. Ketika Mesias sudah datang, ketika kerajaan Allah sudah diberitakan, maka gaya hidup yang seperti itu harus ditinggalkan. Termasuk di ayat yang kita bahas, yaitu kehidupan yang memperagungkan atau meninggikan suami atau istri lebih daripada yang lain. Itu harus ditinggalkan. Karena yang paling ditinggikan itu haruslah Tuhan. Nah, supaya lebih jelasnya, kita lihat penjelasan berikut ini ya. Ini ya. Nah, ini. Aku ingin, ayat 32 ya, supaya kamu hidup tuh tanpa kekhawatiran. Nah, ini dijelaskan. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Soalnya ayat 29 tadi kan seolah-olah diperintahkan ya. Hendaklah orang yang beristri berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Lah, apa sih pemahaman atau apa sih istimewanya orang-orang tidak beristri itu dalam konteks apa? Ya toh? Nah, kita perhatikan ya. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Nah, dalam konteks inilah yang ditekankan, bukan dalam konteks yang lain. Jadi orang yang tidak beristri itu memiliki keunggulan di dalam memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan berkenan kepadanya? Lah, kalau orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Perkara duniawi ini apa? Dikasih keterangan bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Bukan pusat perhatiannya pada menyenangkan Tuhannya. Nah, ayat 34 dikatakan, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Ini yang terjadi. Terus sebaliknya, perempuan yang tidak bersuami, tadi kan yang orang laki yang tidak beristri, sekarang sebaliknya. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka kepada apa? Perkara Tuhan. Supaya tubuh dan jiwa mereka itu kudus. Terus yang tulisan bagian biru. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara-perkara duniawi. Sebaliknya apa? Bagaimana dia menyenangkan suaminya. Kalau tadi kan bagaimana dia dapat menyenangkan istrinya. Intinya adalah ayat 34. Dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Jadi kalau kita membaca keterangan ayat 32, 33, 34, yang diharapkan
dari Tuhan kepada orang-orang yang sudah menikah itu adalah apa sih? Memiliki pandangan bahwa mereka itu mengutamakan Tuhan jauh lebih besar dari mengutamakan pasangannya. Intinya seperti itu. Itulah sebabnya gini. Ketika orang membaca seperti ayat 32, 33, 34 ya, kalau tidak mengerti konteksnya, apakah ini berarti tidak boleh menikah? Karena kalau menikah kan kondisinya terbagi-bagi. Dan ayat-ayat ini seolah-olah menunjukkan Tuhan tidak ingin perhatiannya orang itu terbagi-bagi. Betul ya? Bukan seperti itu artinya. Tidak boleh menikah? Menikah itu boleh. Hanya saja yang menjadi pertimbangan adalah gini ya. Ini penting ya. Ketika menikah, ya toh, apakah nilai kerajaan Allah itu sudah menjadi nilai yang paling tinggi yang dijunjung oleh baik pihak suami dan maupun pihak istri. Saya ulangi ya. Apakah ketika menikah nilai kerajaan Allah itu sudah menjadi nilai junjungan yang paling tinggi baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Karena jika tidak demikian, maka salah satu pihak atau bahkan keduanya itu pengen dirinya itu ditinggikan. Pengen dilayani, pengen disenang, no. Nah, lebih daripada yang lain. Nah, kalau ini terjadi, inilah yang dimaksudkan dengan bahaya pernikahan yang terkontaminasi oleh pandangan dunia, yaitu self-love. Yaitu pengen dirinya itu dicintai lebih dari segalanya. Kalau misalnya pemikirannya sampai tahap yang demikian, berarti dia dalam posisi mau menggantikan Tuhan. Itu sama saja dengan membuat pasangannya menjadi penyembah-penyembah berhala baru, di mana berhalanya adalah dirimu sendiri. Itu. Oke? Jadi padahal pernikahan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, betul ya? Saling mendahulukan, bukan untuk self-love. Tapi kalaupun kita sudah tidak self-love, mengutamakan atau menyenangkan suami atau menyenangkan istri, itu sudah dilakukan, itu pun hendaklah tidak menghalangi kedua belah pihak untuk tetap meninggikan Tuhan lebih dari segalanya. Kuncinya seperti itu. Jadi, hendaklah pernikahan yang tidak baik, pernikahan yang dilarang, yang seolah-olah dilarang dalam konteks pembicaraan ini adalah apa? Adalah pernikahan yang tidak meninggikan dan tidak memuliakan Tuhan. Tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya junjungan atau pribadi yang paling tinggi. Pernikahan yang diperingatkan oleh Paulus di 1 Korintus 7 ini adalah ya pernikahan yang seperti itu. Oke? Supaya bisa dipahami ya. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri ini. Maksud daripada kalimat ini tuh seperti apa? Oke? Sampai di sini pembahasan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.